Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita semuanya di masjid yang penuh dengan berkah ini, di Masjid Jami' As-Sagaf. Semoga insyaallah kita semuanya mendapatkan barokah dari duduknya kita di tempat ini. Allah taala jadikan kita semuanya menjadi orang yang insyaallah bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, kita akan melanjutkan lagi kajian kitab yang sebelumnya. Bahwasanya kemarin sudah kita jelaskan ada sekelompok orang yang tidak menyetujui adanya pernikahan. Jadi nikah itu tidak penting. Nikah itu justru mendatangkan problem. Mereka berpendapat seperti itu. Namun sudah dijawab sama Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwasanya enggak nikah itu malah jadi problem. Karena ketika tidak ada pernikahan, maka yang terjadi adalah perzinaan. Orang menyalurkan syahwatnya dengan cara berzina. Dan telah terbukti ternyata perzinaan itu menimbulkan banyak penyakit. Bergonta-ganti pasangan itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Nah, oleh karena itu, akhirnya disyariatkanlah pernikahan. Dan pernikahan itu manfaatnya bukan hanya kepada kedua mempelai aja, enggak. Tapi kepada masyarakat secara menyeluruh. Berapa banyak orang awalnya dia pengangguran. Saya itu karena nikah mau nggak mau, tanggung jawab akhirnya dia terpaksa kan. Kalau nggak nikah ya dia malas. Karena nikah dia mau nggak mau, dia bekerja. Karena dia bekerja, dia akhirnya membantu terciptanya lapangan pekerjaan. Entah dia membantu kerjanya orang lain, dia jadi pegawai, atau dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Akhirnya alam ini menjadi teratur rapi, di antara sebabnya adalah karena adanya pernikahan begitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke problem yang berikutnya. Ini masih problem seputar pernikahan ya, problem seputar pernikahan. Dan di antara penyebab-penyebab yang menjadikan orang itu malas untuk menikah adalah inhitatul adab. Itu telah terjadi degradasi moral. Apa? Yaitu mahar menjadi mahal, atau seserahan-seserahan pernikahan itu sudah israf berlebih-lebihan. Kemudian orang yang fakir mulai niru gayanya orang yang kaya. Akhirnya terjadi problem di masyarakat yang luar biasa. Ditambah lagi terkadang istri itu menuntut suami untuk kamu harus ngasih saya rumah yang begini, dan lain sebagainya. Ini menjadi satu problem. Bahkan ini termasuk salah satu budaya, ini udah jadi membudaya sekarang ini. Budaya yang akan merusak sistem sosial dan bisa menjadi merusak pernikahan itu sendiri. Apa? Yaitu pamer-pameran mahar atau seserahan. Di pamer-pameran ini kamar mantannya begini dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu nanti seserahannya seperti ini, baju kemantannya itu menggunakan emas dan lain sebagainya. Jadi intinya bermewah-mewah. Jadi pernikahan itu dijadikan momen untuk pamer kekayaan. Ini merusak sekali ini. Akhirnya apa? Awalnya gitu orang kaya, lama-lama orang miskin nggak mau kalah. Akhirnya memaksakan diri untuk begitu. Terjadi apa? Rusak, kacau. Sistem sosialnya menjadi kacau. Atau yang istri menuntut suami, kamu kalau mau nikahin saya, kamu harus punya rumah dulu. Rumahnya harus gede, rumahnya harus bagus. Saya nggak mau ngontrak. Saya maunya kamu sudah harus punya rumah sendiri. Lah kalau begini ya kan banyak orang yang nggak nikah nanti. Karena persentase orang yang punya rumah sampai belum punya rumah banyak mana? Banyak masih ngontrak atau banyak sudah punya rumah pribadi? Banyak masih ngontrak. Anda bisa bayangin setiap perempuan syarat dinikahi minta suaminya harus punya rumah sendiri. Repot apa enggak? Nah, solusinya apa lah? Solusinya kata beliau yaitu annal wajib anturabbal banat tarbiyatan diniyatan. Suatu kewajiban anak perempuan itu harus ditarbiyah dengan tarbiyah agama. Wa ayyan sya'na nash'atan akhlaqiyatan
Sehingga tumbuh dewasa itu dalam keadaan perempuan tersebut bermoral. Wa yumarruna ala wadhaifil manzil. Dibiasakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Wa wajibatil hayatil mustaqbalah, dan kewajiban-kewajiban kehidupan di masa yang akan datang. Dia akan menjadi seorang istri. Gimana sih caranya perempuan itu bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, sehingga menjadi ibu yang bisa merawat anak-anaknya, bisa menyenangkan suaminya, bisa menjadi kebanggaan untuk keluarganya. Bagaimana perempuan bisa menjadi seperti itu? Seperti inilah seharusnya perempuan itu dididik. Jadi jangan biasakan mendidik dengan mengikuti adat istiadat yang nggak benar. Keluar rumah pakai pakaian ketat dibiarin sama orang tuanya. Yang pertama pasti orang tuanya dosa. Dosa. Yang kedua adalah ini menjadikan tarbiyah nggak benar. Kenapa? Anak nggak punya rasa malu akhirnya. Baik ini orang tua ataupun suami loh ya. Orang tua ataupun suami. Mohon maaf. Kalau ada suami, tiap hari ngasih hadiah sama istrinya. Kalung emas. Tapi istrinya terbuka auratnya di depan yang bukan mahram, didiamkan sama dia. Itu suami nggak cinta sama istri. Kenapa? Biarkan istrinya berbuat sesuatu yang menimbulkan dosa dan dirembukai sama Allah Ta'ala. Bahaya. Jangan, justru kalau ada suami sering ingat istrinya. Jangan ya, ini auratnya kebuka. Tahu enggak auratnya perempuan itu kalau ketemu sama yang bukan mahram itu gimana? Pakaian yang dipakai untuk sholat sah. Itu yang pakaian yang boleh dipakai perempuan ketika ketemu sama yang bukan mahram. Untuk menurut pendapat fikih yang paling longgar loh ya. Lalu yang ikut yang ketat, ya enggak boleh jumpa sama yang bukan mahram. Harus pakai cadar. Mau pendapat yang longgar, perempuan itu ketika ketemu sama yang bukan mahram, maka pakaiannya ketika akan menutup aurat, ketika pakaian itu bisa dipakai untuk sholat. Mohon maaf, perempuan pakai pakaian kebuka, rambutnya kebuka, begini. Dipakai sholat sah apa enggak? Sah, enggak sah kan? Enggak sah kan? Dipakai buat ketemu yang bukan mahram, haram. Perempuan sholat, pakainya segini, tangan kelihatan. Sah enggak ini dipakai sholat? Sah enggak? Dipakai untuk ketemu dengan yang bukan mahram, haram hukumnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini ngelanggar syariat. Nah, perempuan harus dididik dengan itu. Dididik dengan rasa malu. Dididik dengan kalau ketemu sama orang laki takut. Begitu. Jadi akhirnya perempuan itu, keindahan perempuan zinatul mar'ati al-haya. Keindahan perempuan itu adalah rasa malunya. Nah kalau sudah perempuan nggak ada rasa malu, maaf, ketemu orang laki biasa, kemudian setelah itu dan lain sebagainya, akhirnya nggak ada rasa malu, ya berarti tarbiyahnya gagal dong kalau begitu. Tarbiyah benar itu ketika perempuan itu punya rasa malu, akhirnya bisa ngurus rumah tangga dengan baik, perhatian sama anak, menyenangkan suami, saya itu bisa menjadi kebanggaan keluarganya, bayar haknya Allah dengan benar, sholatnya bagus, tutup auratnya bagus, begitu seorang perempuan selayaknya berperilaku seperti itu, begitu ya. Adapun mahal-mahalan tadi, bermahal-mahal tadi seperti apa? Nah, jadi mahal-mahal ini kalau kata beliau imma taqli dan aghnia, ya niru orang-orang yang kaya, imma tanfi dan liraghabatin nisa, atau memenuhi keinginannya para perempuan. Nah, itu bisa menjadikan akhirnya apa? Yang muda-muda mau nikah takut, merasa dirinya nggak mampu buat ngelamar. Yang belum menikah nunggu yang ngelamar orang yang kaya. Akhirnya apa? Yang nggak nikah takut karena nggak bisa nikah. Yang tadi itu yang perempuan akhirnya nunggu dilamar sama orang kaya, tapi nggak ada orang kaya yang ngelamar. Hasilnya apa? Akhirnya ini jadi perjaka tua, ini jadi perawan tua. Rusak enggak tatanan sosial nih akhirnya? Rusak kan? Coba Anda bisa bayangkan. Ini Syed Muhammad bin Alawi al-Malik ini luar biasa ini. Ini beliau di zaman itu loh nulis ini, bukan zaman sekarang. Ini beliau wafat tahun 2004. Berarti Anda bisa bayangkan di zaman dulu itu beliau sudah menyatakan seperti ini. Kalau seandainya konsep sosial itu dibangun, perempuan itu nunggu orang kaya yang ngelamar dia. Wah, kalau nggak bisa ngasih mahar atau uang lamaran 100 juta ya saya nggak mau. Akhirnya yang laki yang nggak punya duit mau ngelamar takut, bener nggak? Akhirnya apa? Yang laki nggak nikah, yang perempuan juga nggak nikah. Rusak apa nggak? Rusak. Padahal kalau mereka tuh mau nikah, mau qanaah dengan seadanya, apa janji Allah? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih.
Seandainya mereka itu fakir, Allah akan jadikan mereka kaya dari anugerahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tuh nikah, niatnya tuh mau menjaga diri, jangan sampai berbuat maksiat, ngikuti syariat yang benar, itu dibantu sama Allah Ta'ala. Makanya, oleh karena itu, untuk para istri, untuk para calon istri, nggak usah nunggu yang kaya. Nggak usah nunggu yang dilamar sama orang yang kaya. Yang penting orangnya soleh dan siap bertanggung jawab, cukup. Adapun untuk calon-calon suami, Anda jangan nunggu kaya untuk ngelamar. Kalau Anda kaya dulu baru ngelamar, semua orang mau. Semua orang pasti mau. Kalau Anda nunggu kaya baru ngelamar, ya kan? Tapi kalau Anda dalam keadaan seadanya, Anda jadi orang jujur, saya siap tanggung jawab, Anda ngelamar, maka yang mau cuma wanita yang tidak memandang kekayaan Anda. Maka wanita seperti ini insya Allah jadi wanita solehah. Itu. Nah. Dan setelah itu, ini kebiasaan ini tadi. Jadi yang perempuan nunggu orang kaya yang ngelamar, yang laki nunggu kaya baru ngelamar. Ini balak, kata beliau ini. Balak, ya sudah. Sekarang ini kata beliau, kalau mau merubah lagi tatanan sosial, biasakan pernikahan itu dengan sederhana. Secukupnya saja, sesuai tentunya dengan apa? Ma'murati ahwati zaman, sesuai dengan keadaan zaman. Sekarang ini lazimnya pernikahan itu gimana sih? Oh ya udah ada undangan akad nikah. Terus gimana sih lazimnya? Oh biasanya kalau di daerah ini misalkan ketika akad nikah ada makanannya, siapkan makanan. Ngikuti zaman juga, dan terlalu sederhana sampai akhirnya nggak ngikuti zaman, nanti jadi omongan juga. Sederhana, misalkan biasanya itu dapat sarapan banyak gitu. Nah itu ada resepsi, buat resepsi tapi yang nggak melanggar syariat. Buat resepsi acaranya benar, acaranya misalkan singkat dan lain sebagainya. Ada makanan, buat makanan ngikuti keadaan zaman tapi tetap sederhana. Nah, ini sudah kasih solusi. Nanti kalau diomongin orang gimana? Nggak usah ngurusi omongannya orang. Tahu nggak? Kita ini kalau kepengen diterima sama semua orang itu mustahil. Ridhon nas ghayatun la tudrok. Keridhoan manusia itu satu cita-cita nggak akan bisa dicapai. Kita pengen diterima sama semua manusia, nggak mungkin. Anda mau buat pernikahan semewah apapun juga pasti ada yang ngeritik. Ini harusnya es krimnya nggak begini. Ada aja yang ngeritik. Anda buat sederhana, Anda dikritik. Anda buat mewah, Anda dikritik. Sama aja. Jadi kalau Anda tuh buat pernikahan karena saya nggak mau diomongin sama orang, salah. Anda pasti akan diomongin sama orang. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak lepas dari omongannya orang lain. Nabi Muhammad SAW sempurna, sesempurna itu aja nih beliau diomongin sama orang kok. Anda kalau hidup di dunia, Anda takut, saya nanti takut diomongin orang. Anda nggak usah hidup, Anda akan susah hidup Anda. Ada apa hidup kok takut diomongin sama orang? Akhirnya hidup ngikuti selera orang lain. Anda orang terjajah, Anda bukan orang merdeka. Orang yang hidup karena takut sama omongan orang lain itu orang yang terjajah, bukan orang yang merdeka. Saya nanti kalau gini diomongin orang, saya kalau gini diomongin orang. Nggak merdeka itu berarti. Anda masih orang yang terjajah. Maaf, bahasa kasarnya, Anda budak berarti. Budak apa? Budak dari seleranya orang lain. Kalau Anda hamba Allah Ta'ala, Anda hanya akan mengikuti aturan Allah Ta'ala. Selama Allah Ta'ala ridho, nggak melanggar syariat. Orang tua saya ridho, guru saya ridho. Silahkan orang mau ngomong apapun juga, saya nggak akan peduli. Itu. Kan dikit-dikit takut diomongin orang, takut ini dan lain sebagainya. Itu. Jadi kata beliau mengatakan, kalau kamu tuh pengen ada yang muji kamu, ada yang ngeritik kamu, pasti ada. Itu sudah menjadi satu ketetapan daripada sunnatullah fil alam ini. Sudah ketetapan Allah di alam ini begini. Oh ya, orang tuh ada yang senang, ada yang nggak senang, gitu. Kemudian setelah itu, beliau juga melanjutkan lagi ya. Wa kam adda at-tanafus fil jihaz ila ijad masyakil. Kadang-kadang apa pamer-pameran tadi mahar dan sebagainya tadi itu bisa menyebabkan banyak permasalahan. Seperti apa? Akhirnya nggak mau akhirnya utang. Mau nggak mau akhirnya utang. Kalau sudah utang akhirnya bingung nanti bayarnya gimana? Ada bagian dia nanggung utang, dia pusing dan lain sebagainya. Perlunya hanya untuk mengikuti hawa nafsu. Begitu juga istri yang menuntut suami untuk minta kemewahan hidup, pakaian yang mahal,
satu peralatan elektronik yang mahal-mahal misalkan, saya tuh kepengen gaya hidupnya mewah dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadi sebab kehidupan berumah tangga itu menjadi rusak. Kenapa? Akhirnya suami satu di antara tiga pilihan. Kalau suaminya itu orang yang lemah, maka dia akan selalu nuruti istrinya. Hasilnya apa? Bakal bangkrut ya. Kedua, kalau suaminya itu kuat, nggak mau, saya nggak mau ngikuti keinginan kamu. Akhirnya lama-lama firok, pisah, cerai. Lalu suaminya kadang-kadang sebentar diikuti, sebentar enggak, diikuti, sebentar enggak. Ya perang terus akhirnya. Lo diikuti dia seneng, kok nggak diikuti dia marah. Ini semuanya terjadi kenapa? Karena kurangnya tarbiyah di dalam pendidikan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau Anda ingin mentarbiyah anak Anda agar hidupnya itu bahagia, maka biasakan anak Anda itu bisa berbahagia dengan kesederhanaan. Ingat-ingat ya, kalau Anda ingin membahagiakan anak Anda, ingin mendidik anak Anda agar selamat di dunia ini sampai di akhirat nanti, biasakan anak Anda bahagia dengan kesederhanaan. Biasakan seperti itu. Kenapa? Karena semakin Anda itu memerlukan banyak biaya untuk menjadikan anak dan pasangan Anda bahagia, maka semakin susah Anda membahagiakan dia. Wah, nanti kikir. Ini bukan masalah kikir. Kita ngikuti kondisi kita masing-masing. Orang yang hartanya berlimpah, silahkan, tidak ada masalah. Tapi Anda harus tahu, Anda harta berlimpah itu siapa yang jamin Anda bakal terus kaya? Berapa banyak orang yang kaya sekarang ini miskin? Tanyakan coba sama orang-orang yang usianya udah 70 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Tanyakan, yang 30 tahun lalu kaya, yang sekarang miskin banyak apa enggak? Yang 20 tahun lalu miskin sekarang kaya, banyak apa enggak? Hidup ini kayak roda, kadang berputar, putar. Biasakanlah Anda sederhana. Anda hidup itu untuk sederhana. Anda bayangkan Nabi Muhammad SAW enggak menikahkan Siti Fatimah dengan orang yang kaya raya, enggak. Dinikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang ketika mau ngelamar untuk mahar gak punya apa-apa. Punyanya cuma baju perang. Siti Fatimah ketika nikah dengan Sayyidina Ali kasih pakaian sederhana. Sangat sederhana. Padahal Nabi SAW itu kadang-kadang ada orang ngasih hadiah ke Nabi, pakaian sulamannya dari emas. Itu gak pernah dikasihkan ke putri beliau. Oh, Nabi itu gak cinta sama putrinya. Siapa yang berani bilang begitu? Nabi dapat pakaian sulaman dari emas, itu gak dikasihkan ke putri beliau. Tapi putri beliau ketika nikah malah pakai pakaian yang sederhana. Ini tarbiyah. Nabi ngajari, dengan gini kamu harus bisa bahagia. Dan seperti ini kamu harus bisa bahagia. Gitu. Nah, ini bukan yang disalahpahami sederhana itu berarti terus akhirnya pelit, enggak sesuai dengan keperluan. Namun terus-terusan mewah-mewahan itu enggak bagus untuk tarbiyah. Biasakan senang dengan hal yang sederhana. Kadang-kadang harus didik diri kita seperti itu. Biasakan sekalipun kita di rumah itu mampu untuk beli makanan yang mahal, biasakan kita makan nasi, tempe, sambal, tahu. Makan dengan itu. Kita alhamdulillah, ternyata makanan ini aja sudah bisa membuat kita merasakan nikmat. Mohon maaf. Orang lagi kekenyangan makan sate sama gulai, atau lagi lapar makan tempe sama sambal, lebih nikmat mana? Orang sedang kekenyangan makan sate sama gulai, atau sedang lapar makan tempe sama sambal, mana yang lebih nikmat? Lapar makan tempe sama sambal. Syukur lapar makan sate juga lebih nikmat ya. Tapi pilihannya lapar makan tempe sama sambal, atau lagi kenyang makan sate sama gulai. Ternyata kalau kamu tuh memang makan ketika udah makan lapar, hatta cuma tempe sama sambal aja kamu bisa merasakan nikmat. Makan ada sayur, makan sayur, ini nikmat. Saya kalau diundang pengajian, ya kan tahu, saya kan lihat potongan panitia pengundang pengajian, kan saya bisa tahu. Tanya, ini Habib sukanya makan apa? Kebuli atau sate atau apa? Saya jawab pecel. Pecel aja, nggak usah yang lain. Ya kenapa? Kadang-kadang kita perlu mentarbiyah bahwasanya ini makanan pecel itu sudah nikmat. Kenapa harus misalkan ikut-ikutan? Oh, harus kebuli, enggak, pecel sudah nikmat. Jadi memang biasa orang bisa jamu orang makan harus kebuli, silahkan. Tapi tidak usah harus memaksakan diri untuk menjamu tamu.
Biasanya tamu kasih telur dadar, nggak usah gaya-gaya kasih yang lain. Malah akhirnya kacau nanti. Nah, gitu. Nah, jadi biasakan kita nih bahagia dengan hal yang sederhana. Orang itu semakin bahagianya itu ketika harus banyak syarat untuk bahagia, hidupnya itu semakin repot. Loh, dia nunggu banyak syarat untuk bahagia, hidupnya nanti akan semakin repot. Biasakan sederhana. Atau kalau memang kamu itu punya kelebihan rezeki dari Allah Ta'ala, gunakan untuk yang manfaat. Lalu misalkan kamu itu ada bagian rezeki kamu sisihkan untuk sesodakoh. Sisihkan untuk sodakoh. Nah, itu sisanya memang misalkan jangan daripada dipakai untuk berfoya-foya. Kalau kamu ada lebihan rezeki nanti bisa kamu kumpulkan. Ngumpulkan uang itu tidak apa-apa. Ada kadang-kadang ada fatwa dilarang nabung. Ini fatwa model macam apa lagi ini? Nabung ngumpulkan duit tidak boleh. Katanya tidak tawakal. Ini fatwa dari mana lagi ini model begini ini? Kumpulkan duit buat kamu. Kumpulkan duit. Nanti apa? Belikan tanah. Pada uang kamu hambur-hamburkan buat hal-hal yang nggak manfaat. Dikumpulkan. Nanti beli tanah kecil. Nanti tanah laku dijual nanti bisa beli tanah besar. Kenapa? Ini untuk bekal anak kamu nanti. Daripada kamu dari sekarang membiasakan hidup bermewah-mewah, tapi ketika mati ternyata anaknya tidak dapat tinggalan warisan. Akhirnya ribut anaknya. Biasakan anak-anak itu bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana. Biasanya bahagia dengan hal yang sederhana. Biasanya bahagia ketika di rumah, bahagia dengan mainan yang sederhana, bahagia dengan makanan yang seadanya. Itu namanya tarbiyah seperti itu. Jadi kita ini tidak ada harus bermewah-mewahan. Tidak harus bermewah. Kadang-kadang sederhana itu telah bisa menjadikan itu menjadi satu sebab berkah. Itu seperti itu. Ada tarbiyah. Masuk semuanya. Masuk untuk urusan resepsi juga sederhana. Misalkan ini kesian, ini anak perempuan satu-satunya, atau ini dulu begini. Kan kadang-kadang kan banyak alasan. Orang-orang mau buat pesta yang mewah itu kadang-kadang berbagai macam alasan. Ini gini aja. Terserah. Kalau kamu buat pesta itu di situ memang nggak ada yang melanggar syariat. Ada yang melanggar syariat. Jangan sampai kamu biarkan anak membuka aurat karena dengan alasan nyenangkan anak. Justru tuh orang tua yang nggak cinta sama anaknya, orang tua yang biarkan anaknya kebuka auratnya di depan orang yang bukan mahram. Pengen tahu orang tua nanti diseret sama anak di akhirat, di sidang Allah Ta'ala di depan anaknya. Anaknya dimarah Allah Ta'ala. Kamu kenapa? Dulu waktu resepsi, aurat kamu kebuka. Orang tua saya izinkan. Ini orang tua sudah dianggap nyenangkan anaknya. Di akhirat, di sidang sama Allah Ta'ala, kalau sudah masuk surga, tidak bisa masuk surga. Karena harus menjalani persidangan, kenapa biarkan anaknya buka aurat? Siap ngadepin itu? Man nukisha fil hisab faqad udzibah. Barang siapa yang dihisab, disidang, berarti sudah dapat azab itu. Itu hati-hati. Jadi jangan sampai menyenangkan anak atau menyenangkan istri dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasakan hidup ini tidak harus menghadapi dengan sederhana. Insya Allah itu malah bisa mendatangkan keberkahan. Kalau Anda punya rezeki, tidak apa-apa. Anda punya rezeki, Anda sesekali Anda gunakan nikmat Allah Ta'ala itu untuk Anda nyonong keluarga. Tidak ada masalah. Oh, saya ajak ke sini, saya belikan ini. Tidak ada masalah. Kalau Anda memang dapat rezeki dari Allah Ta'ala, silakan. Tapi Anda harus proporsional. Ada kalanya nggak terus-terusan hidup mewah. Juga ada kalanya Anda harus sederhana. Ini bagi yang kaya. Yang kalau sudah memang pas-pasan ya sederhana terus berarti ya. Yang pas-pasan sudah sederhana terus. Bagi kan ada orang yang ini punya duit banyak, Habib. Masa makannya harus tempe sama sambal? Oh, enggak begitu. Maksudnya tadi tempe sama sambal, sesekali rasakan makan dengan tempe dan sambal. Kenapa? Kamu harus punya tarbiyah dalam dirimu. Sederhana itu sebetulnya cukup. Tapi Allah Ta'ala juga senang ketika hambanya dapat nikmat, hamba itu nunjukkan nikmatnya. Kalau rezeki yang berlimpah sama Allah Ta'ala. Oh ya, dia buat makan, buat keluarganya yang enak. Sesekali, tidak apa-apa, Allah senang. Allah senang Allah Ta'ala, nggak ada masalah. Itu. Nah, intinya kembali ke sebab bahwasanya ke sini, biasakanlah pernikahan itu dengan mahar atau dengan seserahan yang meringankan. Bayangkan Nabi SAW itu pernah nikahkan seorang sahabat itu, maharnya apa? Ilmunya tentang Quran. Bima ma'aka minal Quran. Apa-apa yang kamu ketahui tentang Quran. Di maharnya ngajarkan ilmu Quran sudah cukup sama Nabi SAW dianggap sebagai mahar. Itu yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan inilah apa? Nasihat daripada Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Karena itu beliau menutup lagi, ketahuilah bahwasanya ketika orang berpaling daripada pernikahan, maka itu akhirnya menjadikan banyak problem. Menjadikan pasangan manusia itu banyak yang enggak terjaga. Akhirnya satu enggak ada generasi penerus. Karena itu buat orang-orang yang memang cinta dengan kebaikan, ingin mengikuti orang-orang yang soleh,
maka mereka pasti akan meneladaninya juga dengan cara menikah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk yang di rumah silakan bisa pertanyaan WhatsApp ke 0822 94 kali 3833 0822 9999 3833. Ya. Assalamualaikum Habib. Saya hamba Allah dari Sukoharjo. Nanti untuk yang tanya sebutkan ya, dari daerah mana ya. Mohon pencerahan bagaimana caranya menyelamatkan rumah tangga yang sedang di ujung tanduk. Jadi, eh, ini pertanyaannya, bagaimana caranya menyelamatkan rumah tangga yang sedang di ujung tanduk. Nah, begini, yang pertama, masalah apapun juga, itu kuncinya kembali kepada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu akan menjadikan semua problemnya dapat jalan keluar. Kata makhraja itu isti'arah. Jadi seakan-akan orang itu ada di satu ruangan, pintunya tertutup, tapi dia dalam keadaan kondisi pintu tertutup udah putus asa, tiba-tiba dapat jalan keluar. Orang dapat masalah itu seperti itu. Kalau dia takwa sama Allah Ta'ala, pasti akan mendapatkan jalan keluar. Dan yang lebih unik lagi, ayat bahwasanya yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan mendapatkan jalan keluar, itu di surat At-Talaq. Dan ketika Allah Ta'ala sedang membahas talak, di situ diselipkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebagian ahli tafsir mengatakan, jika kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, artinya sudah terlanjur talak, tapi talaknya tuh benar ngikuti syariat, nggak ingin membahayakan istri juga, nggak ingin membahayakan suaminya, nggak ingin saling mencelakai, maka akan ada makhraja dan keluar untuk mereka bisa saling rujuk. Kalau sudah talak aja dengan takwa bisa kembali rujuk, apalagi belum talak, insya Allah kemungkinan akurnya akan semakin besar. Jadi kalau rumah tangga sedang di ujung tanduk, pertama yang dilakukan kembali bertakwa kepada Allah Ta'ala. Masing-masing suami istri cek takwanya sama Allah gimana. Kenapa? Karena kuncinya itu, yang maha menyelesaikan masalah Allah, yang maha membolak-balikkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, biasakan lihat aibnya diri sendiri. Lihat kekurangannya diri sendiri, bukan lihat kekurangannya orang lain. Nabi Yunus alaihissalam sudah masuk ke dalam perut ikan. Solusinya apa? Ketika beliau nyalahkan ikan. Nyalahkan orang. Enggak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim. Ketika ngaku saya ini orang zalim, padahal Nabi Yunus, disitulah dapat jalan keluar. Orang itu akan dapat jalan keluar dari permasalahan hidupnya ketika dia bisa lihat kekurangan dirinya. Kalau lihat kekurangan orang, semuanya bisa. Tapi kalau lihat kekurangan diri, ini hanya orang-orang hebat yang bisa. Nabi Muhammad SAW ketika ada lempari di Taif, doanya apa? Allahumma inni ashku ilaika dhu'fa quwwati. Allah, aku ngeluh, aku ini kok lemah. Wa qillata hilati, strategiku berdakwah kok kurang pas. Wa hawani 'alan nas, dan betapa rendahnya aku di mata manusia. Enggak ngeluhkan orang lain, tapi ngeluhkan dirinya sendiri. Nabi Muhammad, Nabi Yunus nyalahkan dirinya sendiri. Kita kalau ada masalah enggak pernah nyalahin diri kita sendiri. Selalu cari bingung dengan kesalahannya orang lain. Jadi biasakan cari diri kita sendiri. Setelah itu jangan mudah untuk dikit-dikit maaf, talak. Jangan. Orang itu mau talak ada prosesnya. Utus dulu sampai pada tahapan laki ngirim perwakilan, perempuan ngirim perwakilan, nanti perwakilannya ini yang akan merundingkan sampai akhirnya bisa mendamaikan. Jadi insya Allah rumah tangga jangankan sudah di ujung tanduk, udah nempel tanduk aja insya Allah sudah. Kena tanduk insya Allah masih bisa diselamatkan insya Allah. Dengan catatan tadi, takwa sama Allah, fokus lihat kesalahan diri sendiri, dan yang ketiga, ikuti syariat-syariat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Di antaranya apa? Yaitu mengirim perwakilan dari laki ataupun dari perempuan, tujuannya adalah untuk mendamaikan. Begitu.
Kemudian setelah itu pertanyaan yang tadi jawaban jelas ya. Yang berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum suami yang tidak membolehkan istri berdandan keluar rumah, tetapi suami tidak bisa menundukkan pandangan pada wanita yang bukan mahram? Dan apakah ada doa untuk suami seperti itu? Nah, kalau suami, misalkan suami punya problem, tidak bisa menundukkan pandangan pada wanita yang bukan mahram. Terus suaminya membolehkan istrinya dandan keluar rumah. Berarti suami dosa double. Sudah dia tidak bisa menundukkan pandangan, dia biarkan istrinya jadi pusat pandangannya orang. Dosanya double. Justru ketika suami tidak mau dosanya double, dia akhirnya ya udah istriku jangan sampai jadi pusat pandangan orang lain sembari dia berusaha untuk menundukkan pandangan pada wanita yang bukan mahramnya. Pada wanita yang bukan mahramnya. Itu apakah ada doanya untuk suami seperti itu? Ya doakan. Doakan di sepertiga malam insyaallah sihamul lail la yukhti. Nah, panah malam hari itu tidak akan luput. Nah, itu tidak akan luput. Nah, kemudian setelah itu juga ketika ada problem dalam diri suami, suami atau ada problem dalam diri istri, maka suami istri ini wajib saling menasihati, wajib saling mengingatkan tentunya dengan cara yang terbaik. Tentunya dengan cara yang terbaik. Setelah mengingatkan, jangan lupa juga introspeksi diri. Introspeksi diri. Contoh, misalkan ya. Istri mengkritik, wah suaminya kok tidak bisa menundukkan pandangan. Kan begitu, kritikan istri kepada suami. Ternyata istrinya tiap hari ghibah ngomongin orang. Ngomongin orang satu, kata Imam Ghazali dosa kayak 30 kali zina. Lah berarti mandang berapa puluh ribu wanita itu. Dosanya suami mandang wanita yang bukan mahram sama dosanya ghibah itu kalau ditimbang lebih gede mana? Lebih gede dosanya ghibah. Tapi istri harus ngingetin suami. Kenapa? Kalau istri nggak ngingetin suami, ketika istri lihat ya suami lihat sesuatu yang nggak dilihat, dan istri nggak ngingetin, ya istri dosanya double. Dia sudah, misalkan istrinya ghibah, tambah lagi biarkan suaminya berbuat yang haram. Suami ketika dia mesti lihat yang haram tapi nggak ngingetin istrinya ketika ghibah, suami juga dosanya double. Suami juga dia dosanya double. Kenapa? Akhirnya suami sudah nggak bisa nundukkan pandangan, istrinya ghibah didiemin. Dosanya double akhirnya. Jadi masing-masing saling mengingatkan boleh, tapi tetap introspeksi diri. Nah tadi ini pertanyaannya, suami tidak membolehkan istrinya dandan keluar rumah, tapi suami tidak bisa menundukkan pandangan. Ya betul. Nah kalau suami sudah tidak bisa menundukkan pandangan terus biarkan istrinya dandan, ya tambah haram double suaminya. Dosanya tambah berkali-kali lipat. Itu. Kemudian ya, monggo. Di masjid kita utamakan. Ya, gini. Seorang suami itu mengingatkan istri dan anaknya suruh tutup aurat. Sudah diingetin sama suaminya. Tapi ternyata istri dan anaknya itu masih berani. Maka tanggung jawabnya suami di akhirat seperti apa? Kalau suami sudah ngingetin, maka suami sudah nggak ada tanggung jawab lagi. Yang penting sudah disampaikan. Mungkin dengan serius, hati-hati loh ya. Nah, kalau itu suami ngingetin istri dan anak, suami ini kan walinya istri dan anak. Jadi pangkatnya tuh tinggi di atasnya istri dan anak. Maka suami bisa berhak menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan mereka menutup aurat. Contoh, kalau kamu nggak nutup aurat, kamu nggak saya izinkan keluar rumah. Misalkan sudah digitukan, oh ya, keluar rumah misalkan gayanya tutup aurat. Sambil keluar misalkan terakhirnya buka aurat. Itu udah tanggung jawab, bebas. Jadi silahkan suami ingatkan semaksimal mungkin dengan cara yang terbaik. Kalau sudah mengingatkan dengan cara yang terbaik dan dengan menggunakan kekuasaannya sebagai suami, tetap akhirnya nggak patuh, maka udah nggak ada tanggung jawab lagi di akhirat. Udah itu sudah jadi urusannya dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meyakinkan calon mertua dan calon istri untuk resepsi pernikahan secara sederhana dan sesuai syariat Islam, bukan adat istiadat yang biasanya membuka auratnya? Anda ketika mau menikah dengan seorang perempuan,
maka Anda berarti juga menikah dengan keluarganya. Dan sebelum Anda menikah, maka Anda harus menjunjung tinggi prinsip bagaimana dengan pernikahan itu sama-sama cari ridhonya Allah Ta'ala. Anda sampaikan aja, resepsi apabila cara-caranya itu membuka aurat, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Kalau misalkan istri sama mertua tetap, enggak bisa, ini harus begini dan lain sebagainya. Oke, hak kamu untuk melakukan seperti itu. Oke, tapi maaf, silahkan resepsi sendiri, saya nggak hadir. Akad nikah, saya datang. Tapi ketika resepsi, saya nggak ikut. Silahkan resepsi dengan perempuan-perempuan sendiri, atau dosa, tanggung jawabmu terhadap Allah Ta'ala. Gitu. Nah, jadi nggak harus ada ketegasan dalam hal itu. Ada ketegasan dalam hal itu. Tapi kalau misalkan sudah akhirnya dirayu-rayu dan lain sebagainya tetap nggak bisa, susah dan lain sebagainya dan terpaksa, ya udah tidak sama antara yang melanggar dan dia menangis dan melanggar dalam keadaan dia tertawa. Paham maksudnya ya? Dia terpaksa sampai akhirnya ini kalau nggak gini pernikahan bisa kacau. Akhirnya nggak jadi nikah, akhirnya ribut dan lain sebagainya. Tapi itu setelah Anda berusaha setegas mungkin. Silahkan, kamu resepsi, cari cara buka aurat, saya udah ngitung dan saya nggak tanggung jawab dan tolong saya nggak mau hadir. Kenapa? Kalau saya hadir berarti saya menyetujui dan saya nggak mau menyetujui itu karena saya nggak setuju dengan cara itu semuanya. Begitu. Sampaikan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bil qabul wa basul Allah naftah aladna wa muta'ala fi fakihna yakum fitina alimna yakum mata'ala yakum la sabai sabila rabbana habna min aswajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahil Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين